Ada lagi cacing yang berukuran besar. Lihat, cacing-cacingnya langsung keluar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sobat bonsai mania dan pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan mencoba mengatasi pertumbuhan bonsai-bonsai saya yang kurang bagus karena diakibatkan gangguan dari jamur atau mungkin juga cacing yang ada di dalam tanah yang membuat akar kurang berkembang, atau bisa juga bahkan busuk dan mengakibatkan tumbuhan tersebut mati. Hal itu dikarenakan cacing biasanya memakan sisa-sisa dari tumbuhan di alam liarnya, tapi karena di dalam pot sisa-sisa tumbuhan tersebut sudah habis mungkin, maka cacing akan memakan apapun yang ditemuinya, seperti mungkin akar dan sebagian batang tanaman. Jadi akan saya coba dengan metode yang cukup sederhana, yaitu disiram dengan cairan dari pencuci piring dan buah-buahan. Jadi bahan yang diperlukan untuk mengatasi cacing-cacing atau jamur yang ada di dalam tanah. Pertama, air kira-kira 2 liter atau secukupnya, tergantung banyaknya pot yang akan disiram. Terus sabun cuci piring, saya menggunakan yang inisialnya merek M. Caranya mudah saja, tambahkan kira-kira 2 sendok makan ke dalam 2 liter air. Aduk-aduk terus sampai cairan seluruhnya larut dan berbusa. Nah, setelah berbusa bisa langsung dicoba pada pot yang dicurigai banyak mengandung cacing dan jamur. Kali ini saya akan mencobanya di polybag. Biasanya kalau dia mengandung banyak cacing, dalam 5 menit ke depan cacing-cacing akan keluar. Kita tunggu saja. Oke, sambil menunggu keluarnya cacing-cacing, kita aplikasikan ke tanaman yang lain. Lihat, belum sampai 1 menit cacing yang berukuran cukup besar langsung keluar dari lubang di bawah pot. Ternyata cukup banyak cacingnya, dan ini ada cacing-cacing kecil sudah pada teler. Ada lagi cacing yang berukuran besar. Ternyata cairan untuk mencuci piring ini sangat efektif untuk mengusir cacing-cacing dari dalam pot. Coba siram lagi biar seluruhnya keluar. Di samping untuk mengusir cacing, cairan ini juga sangat efektif untuk memberantas jamur dan bakteri yang ada di luar maupun di dalam pot.
Saya coba menyiram di pot yang lainnya lagi. Oke, dan kita tunggu apakah ada cacing-cacing yang keluar. Ternyata di dalam pot ini juga banyak sekali. Lihat, cacing-cacingnya langsung keluar. Pantas saja pertumbuhan dari bonsai serut ini sangat lama, tidak secepat pohon serut lainnya. Ternyata di dalamnya dipenuhi cacing. Lihat, banyak sekali. Sedangkan cacing yang kecil-kecil keluar dari permukaan tanah di atas pot, dan cacing yang berukuran jumbo keluar dari bawah pot melalui saluran yang ada di bawah pot ini, karena diberi lubang-lubang cukup banyak dan cacingnya melarikan diri dari sana. Bonsai mania sekalian, lihat, setelah beberapa saat disiram dengan air yang dicampur dengan pencuci piring, cacing-cacing pun keluar. Lihat, banyak sekali, terutama cacing-cacing yang masih kecil. Siraman dengan campuran sabun cuci ini aman bagi tumbuhan, baik bonsai maupun tanaman hias, dan fungsinya hanya untuk mengusir cacing-cacing yang merusak akar yang ada di dalam tanah, karena mungkin cacing tersebut sudah kekurangan bahan makanan, jadi menyerang pucuk dari akar yang masih untuk dicerna oleh cacing. Banyak sekali. Jadi walaupun cacing ini kalau di habitatnya atau di alam liar itu membantu untuk menyuburkan tanaman dengan cara mencerna sisa-sisa dari tumbuhan dan kemudian mengeluarkan kotoran yang sangat subur untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi kalau populasi cacing di dalam pot yang berlebih malah menimbulkan kerugian bagi tanaman itu sendiri, karena setelah cacing-cacing kehabisan makanan, maka dia akan menyerang apapun yang ditemuinya di dalam pot tersebut, semisal akar atau batang dari tanaman hias atau bonsai. Jadi sebaiknya populasinya dikendalikan dengan cara diusir menggunakan cairan sabun cuci tersebut. Di sini saya tidak menyebutkan merek karena takut disalahartikan sebagai iklan. Jadi cairan itu berbentuk hijau, yaitu M, nama lain dari ibu. Saya memakai itu karena sudah dipastikan aman. Untuk mencuci buah-buahan saja aman, apalagi untuk mencuci tanah. Ini saya lakukan karena perkembangan dari bonsai ini sangat lama, padahal medianya sangat subur dan timbul pembusukan pada kulit bagian luar, pada batangnya, dan akarnya pun tidak kunjung berkembang. Berulang kali saya kontrol,
saya cabut, saya lihat segitu-gitu aja akarnya. Jadi saya coba mungkin penyelesaiannya dengan cara ini. Mudah-mudahan saja dengan keluarnya populasi cacing yang berlebih tadi bisa mengembalikan atau mempercepat perkembangan dari bonsai ini. Ini adalah bak tempat ground bahan bonsai jambu alas. Kita lihat juga tidak terlalu banyak cacing di sini. Ini sudah saya siram, hanya satu yang keluar. Berarti memang di bawahnya populasinya tidak terlalu banyak mungkin. Ini sudah saya ground sebulan lebih tapi belum tumbuh tunas juga. Menurut komunitas bonsai memang jambu alas ini biasanya nanti tumbuh tunas kalau sudah sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Di tempat ground bonsai lantana juga tidak ada cacing yang keluar. Pantesan ini tanamannya tumbuh dengan baik dan cukup subur karena di bawahnya tidak terganggu oleh cacing-cacing. Oke bro, pencinta bonsai dan tanaman hias, demikian tadi sedikit tips dari saya untuk mengusir cacing-cacing dan membunuh jamur serta bakteri yang ada di dalam pot tanaman hias, sehingga tanaman itu dapat tumbuh dengan normal, tidak terganggu oleh penyakit-penyakit tersebut di atas. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Cukup sekian, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.